Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Summa amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan petunjuknya sehingga kita bisa kembali melanjutkan pengantar ilmu tasawuf Islam oleh Sayyidina Maulana Imam Nuruddin hafizallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmat bagi alam semesta, kedua bagi seluruh umat manusia, sehingga kita merasakan dan menikmati rahmat yang dibawa oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sendiri merupakan rahmat terbesar bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di nafsu tingkatan ketiga, yaitu an-nafsu al-mulhamah. Kita lanjutkan di mana musannif Imam Maulana rahimahullah taala mengatakan pada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi ulumuhi fid dharain. فحاله العشق حالة مقبولة عند العاشقين، وإن كانت بالنسبة إلى ما فوقها من الحالات وإن كانت بالنسبة إلى ما فوقها من الحالات مذمومة، حتى إن الكامل إذا تذكر حالة العاشق ووقوته تراه يتحسر لما فيه من خلل الإنزال وعدم المبالاة. Jadi nafsu ketiga itu nafsu al-mulhamah, yang merupakan tingkatan ketiga dari nafsu, dan alamnya ada alam arwah. Kemudian waridatnya merupakan ma'rifah. Jadi karena alam arwah wa alamul ishq, jadi nafsu ketiga ini, nafsul mulhamah, dalam kondisinya adalah ishq, yakni dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kondisi orang yang mencintai seseorang, maka tidak ada waktu, tidak ada kesempatan kecuali merindukan orang yang dicintainya dan senantiasa menyebut namanya. Oleh karena itu, orang yang tenggelam dalam kerinduan tentu keadaannya tidak normal, beda dengan kondisi biasa. Tetapi kondisi ini dimaafkan, tidak ada masalah, karena kondisi bagi orang yang merindukan dan senantiasa mengingat yang dicintainya. Jadi kondisi ini sesuai dengan nafsu al-mulhamah. Namun jika kondisi ini atau marhala ketiga ini melewati patra nafsu mulhamah, kemudian naik ke nafsu mutmainnah yang lebih tinggi atau nafsu tingkatan keempat, yang merupakan awal marhala al-kamilah. Jadi al-kamilah awalnya ketika memasuki nafsu mutmainnah. Itulah tingkatan pertama al-kamil. Dia merasa sangat menyesal atau merugi ketika mengingat masa-masa lalunya ketika berada di tingkatan ketiga itu al-ishq. Bahwasanya apa yang saya alami kemarin ketika marhala ketiga, yaitu tingkatan ketiga nafsu mulhamah,
itu tidak wajar, tidak pantas, dan baru merasakan yang namanya kerugian ketika memasuki tingkatan keempat, yaitu nafsu mutmainnah atau awal kesempurnaan. Begitulah manusia. Ketika kita sampai masuk di kuliah tingkatan pertama, kita merasa hebat terhadap apa yang kita alami ketika berada di SMA. Sehingga kita merasa bangga dan menyombongkan diri bahwa saya bisa kuliah tahun ini. Ternyata setelah tahun depan naik tingkat 2, itu menyesali atau merasa rugi ketika dia berada di tingkat 1. Ternyata kita tidak ada apa-apa di tingkat 1. Begitu seterusnya. Setiap kali manusia naik tingkatan atau derajat, akan menyesali kerugian yang dialami ketika berada di tingkat bawah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wa inni la astaghfirullah sab'ina marratan fil yawm. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 7 kali istighfar dalam sehari. Wa fi riwayah mi'ata marrah. Dalam riwayat 100 kali istighfar setiap hari. Ulama mengatakan bahwasanya Rasulullah istighfar bukan berarti melakukan dosa seperti kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum. Tetapi setiap kali Rasulullah naik derajat, dia melihat derajat kemarin itu astagfirullah. Itu. Jadi setiap kali orang naik derajat, dia akan melihat bahwasanya yang dilewati kemarin itu tingkatan yang rendah dan merasa rugi. Dan seterusnya. Ini dialami oleh semua lapisan masyarakat. Bisnismen ketika dia berhasil, dia hebat. Tetapi ketika naik derajatnya, dia akan mengatakan ternyata kemarin ini tidak ada apa-apanya. Di kuliah juga demikian. Yang selesai SD merasa bangga ketika masuk SMA. Yang SMA merasa bangga ketika dia masuk kuliah. Yang selesai kuliah merasa bangga ketika dia masuk S2. Begitu seterusnya. Jadi nafsu yang ketiga ini alatul ishq, itu dimaafkan. Tetapi jika dibandingkan dengan marhalah keempat nafsu mutmainnah, itu merasa kurang dan merasa rugi. Oleh karena itu, ketika orang memasuki nafsu mutmainnah, mengingat masa lalu, yang ini tingkatan ketiga, dia akan merasa bahwasanya ketika saya melakukan memanfaatkan yang mana itu banyak kerugian. Itu. Fadal. ولكنها مع الرياضة والمجاهدة حالة صادقة وصاحبها صادق في جميع ما يقوله من أشعار العاشقين. Jadi namun demikian marhalah ketiga ini marhalatul ishq, jika dibandingkan marhalah keempat tentu merasa rugi dan sebagainya. Tetapi itu bukan dengan kesengajaan, itu tabiat manusia. Namun marhalah ketiga ini marhalatul ishq ditempuh dengan mujahadah, dengan riyada, kemudian dengan kebenaran, kesungguhan, insyaallah dia akan melewati patera tersebut dan tidak ada masalah. Itulah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap orang diperlakukan sesuai dengan marhalah dan tingkatannya masing-masing. Dan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini ada mazhabul arba'ah. Itu. Coba bayangkan saja kalau hanya ada satu mazhab yang berlaku, bagaimana kondisi Mesir bisa diberlakukan di Indonesia? Susah. Di Mesir ada musim dingin, ada musim panas. Kita di Indonesia tidak ada seperti itu. Tentu tabiat berbeda. Jika satu mazhab yang berlaku, tentu merugikan yang lain. Oleh karena itu adanya mazhab ikhtilaful ulama
yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala juga seperti ini. Ada marhala nafsul ammara bisu, marhala nafsu lawwama, marhala nafsu mulhama dan sebagainya. Ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang akan dilewati oleh seorang salik untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadal. وأما مع عدم الديانة والمجاهدة فحالة كاذبة وصاحبها كاذب ليس لما يقوله من أشعار العاشقين طعم ولا تأثير له في القلوب تمجه النفوس إذا سمعت. Jadi marhala ketiga ini meskipun dia halatul ishq, kondisi orang yang rindu, ya dimaafkan. Anda jika mencintai seseorang atau keluarga atau ibu, ketika Anda rindu, Anda akan melakukan sesuatu yang di luar tabiat. Gitu. Mungkin Anda makan yang panas, Anda tidak rasakan makan yang panas. Tidak merasa kepanasan dan sebagainya. Kenapa? Roh Anda dan seluruh jiwa raga Anda tertuju kepada yang dicintai. Juga marhala seperti marhala al-ishq, yaitu tidak ada masalah, dimaafkan, ma'zur. Yang penting ada mujahadah, ada riadah, tetap ada mujahadah, ada riadah. Kemudian dengan niat yang benar lillahi subhanahu wa ta'ala, insyaallah semua itu akan dilalui dan tidak ada masalah. Jadi lugatul hub berbeda dengan lugatul bahasa hati, beda dengan bahasa akal. Namun kalau tidak ada mujahadah, tidak ada riadah, kemudian dengan niat yang benar, tentu ini tidak ada pengaruhnya. Maka rindu itu rindu palsu dan sebagainya. Tentu tidak akan menghasilkan buah atau tidak bisa sampai ke marhala berikutnya, itu an-nafsu al-mutmainnah. Fadhil. وذكرها هو. Jadi zikruha hu itu dengan mat waw. Hu. Itu zikir yang marhala ketiga, yaitu marhala nafsu mulhama. Jadi yang sampai marhala ini memperbanyak zikir hu. Jadi Asmaul Husna 99 yang menunjukkan zat yaitu dua saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan zat, dan huwa tidak menunjukkan zat sifat, tetapi mengarah kepada zat. Oleh karena itu zikir hu ini punya pengaruh yang luar biasa. Orang yang sampai marhala ini melepaskan zikir ini hu siang malam. Kalau malam dengan wirid mahdud tertentu dengan jumlah tertentu, siang hari itu zikir lepas tanpa jumlah dan tanpa bilangan. Kapan dan di mana saja dia akan mengatakan hu atau ya hu. Fadhal. تنبيه مر أن خواص هذه الأسماء لا تظهر إلا بكثرة الذكر الجميل الطويل بالمداومة على الأدب، وهو أن يكون مستقبل القبلة إن أمكنه جالسا على ركبتين أو قائما مغمضا عينيه. Jadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya zikir hu itu punya pengaruh yang luar biasa. Bahkan yang sampai ke sir, itu zikirnya adalah hu. Untuk berpindah dari roh ke sir, dia harus banyak menyebut hu kapan dan di mana saja. Jadi zikir ini luar biasa karena menunjukkan kepada zat.
Beda dengan Rahmanur Rahim, Malikul Qudus, semuanya menunjukkan sifat dan menunjukkan nama. Jadi dengan banyak berzikir, tentu dengan jelas hu, ha, waw, mat, hu, atau yahu, yahu. Itu dengan al-qawi. Jika memungkinkan, itu dalam keadaan wudu, kemudian menghadap ke kiblat, itu adab dan etika yang perlu diperhatikan. Duduk, ketiga, dalam keadaan duduk, tasyahud, itu kalau memungkinkan, itu. Atau berdiri tidak ada masalah. Berdiri tidak ada masalah, atau berbaring tidak ada masalah sambil memejamkan mata. Tetapi jika tidak bisa memejamkan mata, tidak ada masalah. Mata tidak dipejamkan. Cuma lebih cepat kalau mata dipejamkan. Jadi ada wudu. Kalau tidak ada wudu tidak ada masalah. Itu bukan syarat, tetapi min babil adab. Kemudian juga menghadap ke kiblat. Jika anda berjalan, tentu susah menghadap ke kiblat. Jadi itu aulawiyat. Jadi wudu, menghadap ke kiblat, memejamkan mata, atau berdiri, atau berbaring dan sebagainya. Tetapi jika tidak memungkinkan, tidak ada wudu, tidak ada masalah. Fadal. Wa an yakuna khaliyan min bal wa an yulqiya sam'ahu ila nutqihi sawiyan bima yaqul ma'ana zawfati az-zahir wal batin. Jadi hal yang dibala, jadi tidak memikirkan apa-apa. Jadi konsentrasi penuh kepada yang diingat. Jadi cara mengingat adalah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Lupakan saya segala sesuatu. Jika kita lupa segala sesuatu, berarti anda sudah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara mengingat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sendiri tidak pernah lihat, tidak pernah pikirkan, tidak pernah bayangkan dan sebagainya, tidak pernah dilihat oleh mata dan sebagainya. Jadi ketika anda punya niat untuk berzikir, karena mutawajjih ila Allah Subhanahu Wa Taala, wudu dan sebagainya, anda sudah wudu kemudian salat, kemudian sebelumnya ingin berzikir setelah salat, sejak ada niat di dalam hati untuk berzikir, jangan pernah multafit. Anda wudu kemudian mungkin salat sunat atau salat fardu salat, jangan menoleh ke kiri ke kanan. Setelah selesai salat, anda langsung wirid. Jangan memikirkan saya mau ambil ini, saya mau ambil itu dan sebagainya, mau ke sana, mau ke sini. Itu jangan multafit. Itu yang membuat kita khusyuk. Karena ketika anda berniat pertama kali, disitulah roh atau sir menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menoleh ke kiri, ke kanan, ke kiri dan sebagainya, jangan. Itu. Karena itu jangan multafit. Ketika anda multafit, itu susah kembali terkis ke sana. Itu salah satunya. Jadi berusaha untuk melupakan segala sesuatu dengan cara tidak bergantung kepada apa saja. Kemudian juga merenung apa yang diucapkan. Jadi hu atau ya Allah umpamanya, yaitu mendengar suara kita. Kita mendengar suara hu, kita sendiri mendengarkan dan rakis ke sana. Kemudian juga kebersihan zahiran wa batinan, yaitu bersih pakaian secara zahir, itu juga bersih secara zahir, yaitu dengan istighfar dan sebagainya. Itu. Jika kita baru saja melakukan dosa, tentu istighfar dulu.
istighfar dan sebagainya, atau kita merasa berat perlu istighfar sebelum zikir. Itu namanya sama wudu. Ketika Anda mau salat harus wudu dulu supaya khusyuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau masuk hadrat ilahiyah harus membersihkan zahiran wa batinan. Kalau zahir pakaian tempat, kalau batin istighfar dulu. Kemudian baca salawat, baru masuk ke zikir. Tafadhal. فإن كنت مع هذه الآداب متمسكا بالشريعة فقد قرب الفتح عليك فلا تمل ولا تضجر إذا تعوق عليك الفتح. Jadi dua hal yang menjadi kunci utama untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang kepada syariat. Jadi syariat dari awal itu nafsul ammarah, syariat selalu menjadi landasan, pegangan, kemudian adab. Jadi kapan dan dimanapun, dalam kondisi apapun, syariat tidak pernah dilepaskan. Bahkan semakin naik derajat, semakin tinggi, semakin kental syariatnya. Semakin diperbanyak syariatnya, semakin jelas syariatnya. Juga adab demikian. Jadi man nalal adaba nala kulla syai'. Dengan demikian insyaallah fathu rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mendekat, yaitu dekat untuk naik ke jenjang berikutnya, mutmainnah, terus radiyah, mardiyah dan kamilah. Fadal. فإنه لا بد لك منه لكن بشرط الاستقامة والتمسك بالشريعة والطريقة. Jadi fathu insyaallah akan datang, tetapi itu punya syarat. Jadi ini seolah-olah takdir muallaq. Takdir muallaq, Anda akan mendapatkan inayah fathu untuk naik ke jenjang berikutnya dari mulhama, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, itu dengan syarat istiqamah. Itu dengan syarat istiqamah. Kemudian wastamassuk bisyari'ah wal haqiqah. Jadi syariat itu tidak pernah lepas. Kemudian hakikat, karena marhalah ketiga ini waridnya adalah ma'rifah. Itu. Jadi ada syariat, ada hakikat, kemudian adab. Itu. Dengan demikian itu akan mempercepat jalan untuk sampai ke marhalah nafsu al-mutmainnah atau marhalah keempat. Fadal. واجعل ذكرك بهذا الاسم في بعض الأوقات لا هو إلا هو بمد لا ومد واو هو لأنه ذكر عظيم الشأن وكن حالة الذكر كأنك تخاطب أعضاءك فإنه ليس في الوجود إلا هوية الحق تعالى. Jadi yang sampai marhalah ini adalah zikirnya hu. Jadi hu bisa juga dengan harf ya hu. Hu atau ya hu. Kadang-kadang kita akan mengatakan itu lahu illahu. Jadi la itu bil mad, la hu mat waw. Lahu illahu. Jadi seolah la ilaha illallah, karena hu kembali kepada ilah. La ilaha illallah. Jadi lahu hu yakni Allah. Ila lahu la ilaha illallah,
Illahu, hu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lahu illahu, jadi la ilaha illallah. Jadi lafaz hu menunjuk kepada zat. Oleh kerana itu zikir ini sangat zikrul azimus sya'n, itu zikir yang luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Bisa dicoba ketika Anda berjalan atau ada waktu kosong, itu perbanyak hu, yahu, lahu, illahu. Jadi itu lafaz hu. Karena zikir ini menunjukkan kepada zat. Kalau lafzu Allah ada ismullahil azam indal jumhur, karena Allah menunjukkan kepada zat. Beda dengan Ar-Rahmanur Rahim dan seterusnya, Malikul Mulk, semuanya menunjukkan kepada sifat dan isim, nama. Tapi Allah menunjuk kepada zat. Hu juga demikian. Hu tidak menunjuk kepada sifat, juga tidak menunjuk kepada nama, tetapi mengarah kepada zat. Meskipun hu di bawah lafzu Allah, tetapi zikir ini sangat luar biasa karena menunjukkan zat. Jadi lahu illahu. Hu ini menunjukkan huwiyatu Allah Subhanahu wa taala. Itu huwiyah, hakikat al-haq Subhanahu wa taala. Jadi huwiyah. Huwiyatullah yani hakikatullah. Itu dikatakan huwa. Huwa. Jadi menunjukkan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Huwiyatullah Subhanahu wa taala itu dari kata hu. Jadi hu ini menunjukkan kepada zat, kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Rahman, hanya mengarah kepada rahmat Allah. Rahim, Al-Karim, Al-Karam itu mengarah kepada sifat karam Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hu semuanya, Rahmanur Rahim, Malikul Qudus sampai seterusnya. Jadi menunjukkan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Fadhali. وإن كل ما سوى الله فهو صفاته وأفعاله فهذا المشهد مشهد الكاملين. Jadi masyhad ini yang sering mengamalkan zikir hu itu peragai atau amalan al-kamilin. Karena al-kamil ini zikirnya adalah zikir zat, yaitu Allah, hu atau huwallah. Huwallah. Hu itu. Lahu illahu. Itu amalan al-kamilin. Jadi mulai memasuki tingkatan mutmainnah, yaitu derajat pertama al-kamilin, dan seterusnya itu mengamalkan zat, zikrul zat, itu Allah atau hu. Jadi ini memperbanyak zikir hu jika ada waktu kosong. Fadal. ولما كان هذا المقام للروح والروح محل العشق والهيمان والذهول كانت إقامة السالك فيه مدة طويلة. Jadi nafsu mulhamah yang tempatnya adalah ruh, dan ruh ini adalah mahalul ishq, mahalul mahabbah. Itu. Jadi cinta itu tempatnya di ruh. Karena orang yang jatuh cinta, mencintai sesuatu, itu akan tenggelam dalam kerinduan. Itu. Dia tidak peduli apa yang terjadi sekitarnya. Tidak peduli yang waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, dia memiliki waktu yang lama di proses ini. Tingkatan ketiga ini waktunya lama. Kenapa orang jatuh cinta?
Tidak peduli mau naik tingkat, mau rasib, mau apa, tidak peduli. Itu. Oleh karena itu mungkin dia tingkat 3, 4 tahun tidak ada masalah. Kenapa lagi jatuh cinta kepada yang dicintainya? Orang yang mencintai sesuatu, semua yang lain dilupakan. Oleh karena itu dia lama di nafsu mulhama ini. Karena kondisinya demikian. Itu marhalatul ishq, itu marhalah ruh. Jadi ini bisa dibayangkan di mana saja. Jika Anda mencintai mobil Anda, mencintai sesuatu, Anda susah melepaskan. Dan Anda melupakan semua yang lain. Oleh karena itu patranya cukup lama ketika berada di nafsu yang ketiga ini. Fadal. لأن العاشق Zahirun. لأن العاشق ذاهل عن نفسه ومشتغل عن محبوبه برك اسمه وملتزم بالأشعار التي يمدح فيها حسنه وجماله وذلك كله في حالة البصر. Jadi al-asyik atau yang berada di marhala ketiga ini atau tingkatan ruh, itu marhala tingkatan kerinduan. Yang namanya rindu, itu dia fokus kepada yang cintainya. Jadi melupakan yang lain. Dia rakis berzikir kepada Allah, rindu kepada Allah, kapan ketemu dan sebagainya. Itu terus yang dipikirkan. Sehingga menyampingkan atau tidak peduli dengan hal-hal yang lain. Jadi selalu menyebut keindahan, kecantikan orang yang dirindukannya. Itu. Ketika melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala, selalu menyebut Allah Subhanahu wa taala. Betapa rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini semua dalam keadaan lepas. Jadi al-bast wal qabd itu dua keadaan yang silih berganti. Jadi marhala ketiga ini marhalatul ishq. Jadi dalam keadaan posisi al-bast ini kalau amara dengan lawam itu namanya raja. Jadi kebalikannya khauf. Manusia hari ini khauf, takut, besok raja, ada harapan. Itu sudah berganti. Kadang kita hari ini bergembira, besok bersedih. Itu. Juga marhala ketiga ini, nafsu ketiga mulhama, bukan lagi khauf dengan raja. Khauf raja ini untuk pemula. Untuk pemula. Tetapi yang dialami adalah al-bastu wal qab. Bastu yakni dalam keadaan senang, dalam keadaan sukses, dalam keadaan gembira, itu namanya al-bast. Lawannya adalah al-qabd. Itu. Jadi ketika dalam keadaan bastu, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut Allah, berzikir kepada Allah, melihat kepada keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mereka tenggelam ke sana. Itu. Dalam keadaan al-bastu. Namun ketika mengalami berpindah ke al-qab, dia akan menyesal bahwa saya selama ini terlena selama ini. Banyak hal-hal yang saya sampingkan. Itu. Sama orang yang jatuh cinta kepada seseorang. Orang belajar dia tidak peduli belajar. Orang yang tingkat dia tidak peduli. Setelah putus cinta baru menyesal. Astagfirullah, saya tidak belajar. Teman saya sudah tingkat 4 baru menyesal. Dalam keadaan al-qab. Jadi ketika dia lepas tu, dia bernostalgia, dia merasakan keindahan yang dicintai dan sebagainya. Seperti itu. Tidak peduli mau rasib, mau apa, orang sudah dapat beasiswa, orang ke sana, dia tidak peduli. Ketika putus cinta, baru al-qabdu, kondisi al-qab, baru dia menyesal. Astagfirullah, selama ini saya lupa, saya lalai dan sebagainya. Itu.
Teman saya sudah jadi milioner semua, sudah naik tingkat, sudah ini, saya masih seperti ini. Itu dalam keadaan al-qabd. Jadi al-qabd wal bastu, dua keadaan yang silih berganti yang dialami oleh orang yang berada di nafsu mulhamah, yaitu tingkatan ruh. Fadhalu. أما إذا وردت عليه حالة القبض بعد البسط واستيقظ من نومة العشق ضاق صدره وكاد أن ينخلع قلبه منه فيدل ويخضع ولا تزال حالتا القبض والبسط تتعاقبان على الثاني حتى يترقى إلى المقام الرابع فيتمكن عشقه ويتبدل القبض والبسط بالهيبة والأنس وهما حالتان تتعاقبان على الكامل لا يعرفان إلا بالذوق. Jadi al-bastu ini yang dialami oleh al-asyikin, kondisinya seperti itu. Tetapi ketika dia berpindah dari al-bast ke al-aqab, dia akan menyesal. Astagfirullah, selama ini banyak saya tinggalkan. Itu baru dia menyesali dan merasa kekurangan ketika melakukan kebalikannya. Jadi ketika seseorang merasa menyesal dan sebagainya, ketika dia gagal baru menyesal. Tapi dalam proses ini dia tidak peduli. Itu karena ketika dalam keadaan senang dia tidak peduli. Kapan dia menyesal? Dalam keadaan susah baru dia menyesali. Jadi dalam keadaan lepas tu dia lupa. Dalam keadaan laqab baru dia menyesal. Jadi al-qabd wal bastu, dua keadaan yang dialami oleh al-asyikin atau marhalatul ruh, itu silih berganti. Hari ini bersedih, besok bergembira. Hari ini sukses, besok gagal dan sebagainya. Dua kondisi ini saling berganti datang. Itulah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu. Demikianlah hari-hari yang kami putar, kami ganti di antara manusia. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses, ada yang kaya, ada yang miskin, sudah berhasil, gagal lagi dan sebagainya. Sampai dia pindah ke marhala nafsul mutmainnah, yaitu derajat pertama, derajat kesempurnaan kamil. Jika seseorang berpindah ke nafsul mutmainnah atau marhalatul kamil, dia tidak mengalami lagi yang namanya al-qabd wal bas, tetapi itu namanya al-haiba wal uns. Jadi ada al-khauf wal raja untuk bagi pemula, yaitu al-ammara wa lawama, pemula. Karena al-ammara banyak melakukan dosa, khawatir, khauf, nanti masuk neraka, nanti begini dan sebagainya. Itu al-khauf wal raja. Ketiga nafsu yang ketiga itu namanya al-bastu wal-qab, itu mutawassitin. Ketiga naik nafsu ke kamil, yaitu mutmainnah, raja, mardiyah, dan kamil itu namanya al-haiba wal uns. Jadi itu nama berbeda karena tingkatan berbeda. Itu sama saja kalau kita hidup di dunia ini. Jadi orang yang berada di tingkatan SMP umpamanya, takutnya dengan harapannya beda dengan ketika berada di SMA. Karena tingkatan berbeda. Yang berada di SMA itu keadaan ini berbeda ketika dia masuk masa kuliah. Itu. Jadi nama berbeda karena makam tingkatan berbeda. Itulah al-haiba wal uns, itu untuk al-kamil. Jadi ini yang kamil ini tidak dirasakan kecuali dengan zauq. Jadi kita punya marhala, ada namanya marhala mutasyabbih. Marhala mutasyabbih ini itulah
al-ammara dengan al-lawwamah. Ketika memasuki dunia tasawuf, dia nisbah saja. Saya ini Syadziliyah, Qadiriyah, hanya sekedar nisbah. Dan dia yakin apa yang dialami oleh orang-orang tasawuf. Kemudian marhalah mutasawwif menengah, yaitu nafsu mulhamah, itu marhalah mutawassit atau mutasawwif. Dia punya ilmu di sana. Jadi makanya waridnya adalah ma'rifah. Dia punya ilmu. Tetapi belum ada zauq. Tetapi dia masih marhala al-qabdu wal bast. Jadi ada ilmu. Dia tahu kondisi seperti, tapi belum merasakan. Ketika dia masuk ke marhala nafsu al-kamilah, mutmainnah, raja mardia al-kamilah, itu namanya nafsu al-kamilah. Itu berpindah dari al-qabdu wal bastu menjadi haibah wal uns. Disitulah yang muncul namanya zauq. Jadi man zaka arafa wa man arafa iktarafa. Jadi marhala ketiga ini nafsul kamilah atau tingkatan mutasawwif, disitulah muncul namanya zauq. Jadi yang pertama itu hanya iman saja, percaya apa yang dialami oleh orang-orang tasawuf. Kemudian naik marhalanya dia mendapat ilmu. Man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Itu marhalatul ilmi, marhalah mutasawwif. Tapi belum ada zauq. Marhalah sufiyah itu ada zauq. Semua dirasakan di dalam hati. Jadi semua dirasakan. Sama dengan Anda yang tahu yang namanya durian. Anda percaya Indonesia ada durian. Itu ada iman. Setelah ke sana Anda melihat ada durian dan Anda punya ilmu, tapi Anda belum pernah merasakan yang namanya durian. Ini marhalah mutawassit. Setelah Anda makan dan merasakan, baru Anda sempurna. Jadi percaya ada durian dan Anda mengetahui ada ilmunya, terus Anda sudah merasakan. Jadi al-haibah wal uns itu tidak bisa diketahui kecuali dengan az-zauq atau marhalah al-mutasawwifah atau marhalah al-kamilah. Fadl. Wal farqu bainal haibati wal qabd. Anna al-qabda tudiku minhu an-nafs wal haibata laysa kadhalik. Jadi al-qabdu tadiku minhu an-nafs. Itu. Jadi kalau al-qabdu datang marhala ketiga ini al-asyikin, ketika dia marhala uns, jatuh cinta, lupa segala sesuatu. Ketika dia marhala qabd, jadi jiwanya itu merasa sempit. Astagfirullah, saya begini, saya kurang banyak, saya tinggalkan sebagainya. Dia merasa sempit di dalam. Tetapi al-haibah tidak demikian. Karena ini marhalah kamilah. Hendak ketika mengalami demikian, itu jiwanya tidak sempit. Kenapa? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya rahmat. Apa yang terjadi itu dari Allah Subhanahu wa taala dan itu yang terbaik. Tidak ada satu keputusan perbuatan yang terjadi di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Selama dengan izin Allah dan kehendak Allah, itulah yang terbaik. Jadi jiwanya dia tidak merasa sempit. Itu ketika datang al-haibah atau al-qabdu dalam tingkatan ruh. Kita sebut dengan al-haibah dalam tingkatan sir. Jadi sir itu haibah. Itu bedanya antara al-qabdu wal haibah. Fadal. Wal farqu bainal unsi wal bast. Anna al-basta yablugu sahibahu hatta innahu yakhsha alayhi an yasi'a al-adaba wal haqqi subhanahu. Wal unsa laysa kadhalik. Juga demikian antara al-bastu wal uns. Al-bast marhalah mutawassit, jika dia sukses atau beruntung atau dalam keadaan bergembira, itu dia khawatirkan dia itu melampaui batas. Orang kalau
lulus di kuliah tingkat 3, tingkat 2 naik tingkat 4, lulus di kuliah dengan jayyid jiddah atau mumtaz, karena gembiranya dia menyombongkan diri. Kalau bukan karena saya tidak mungkin seperti ini. Kalian itu tidak mumtaz karena tidak seperti saya ikut di mana-mana dan sebagainya. Itu dalam keadaan ini albas. Jadi karena gembira dan sebagainya, itu dalam keadaan itu dia khawatirkan dia akan suul adab sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau al-uns tidak demikian. Kenapa makam berbeda? Makam mukamilin itu tidak ada menyembuhkan diri, tidak ada yang bangga dan sebagainya. Dia ada rezeki, ada apa? Alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rezeki juga, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keputusan Allah, ini keputusan Allah. Semuanya perlu disyukuri, semuanya alhamdulillah dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena makam berbeda, nama berbeda. Jadi al-khauf war raja untuk pemula. Yang namanya pemula tidak ada ilmu walahan. Kemudian mutawasid sudah ada ilmu sedikit, tetapi dia khawatirkan dia akan menyembuhkan diri. Kalau dalam keadaan al-bastu, kebalikannya al-qab. Orang yang berilmu, ulama yang tahu masalah sesuatu, menyembuhkan diri atau dan sebagainya, itu perbuatan orang-orang yang orang bawa seperti itu. Jadi al-khauf war raja untuk pemula, kemudian al-qab wal bastu untuk mutawasitin, al-haibah wal uns untuk al-kamil atau muntahi. Jadi nama berbeda karena ilmu dan tingkatan berbeda. Fadal. Wabil jumlati fal khauf wal raja wal qabd wal bast wal haibah wal uns wal jalal wal jamal halatan la ghaib. Jadi ini halatan la ghairu. Jadi kita punya hal itu berubah-ubah, tidak menetap. Lawannya adalah makam. Kalau makam dia tidak berubah. Jadi makam ini tidak berubah, tetapi dia tarakka. Itu tidak berubah. Beda dengan hal. Hal ini berubah. Hari ini Anda bersedih, tidak mungkin Anda bersedih setahun. Anda bersedih hari ini, besok Anda bergembira. Anda bergembira, bersedih. Anda lulus, Anda tidak lulus. Tidak mungkin Anda tidak lulus dalam terus menerus. Itu namanya hal. Beda dengan al-makam, makam itu tidak berubah-ubah. Fadal. Walakin asma'ahuma bi'tibar al-ashkhas wal maqamat. Seperti yang kita jelaskan tadi. Fadal. فإن اتصف بهما من كان في النفس الأمارة أو اللوامة سميتا خوفا ورجاء. وإن اتصف بهما من كان في النفس الملهمة سميتا قبضا وبسطا. وإن اتصل بهما من كان في النفس المطمئنة أو الراضية أو المرضية سميتا هيبة وأنسا. وإن اتصف بهما من كان في النفس الكاملة سميتا جمالا وجلالا. فالخوف والرجاء للمبتدئ والقبض والبسط للمتوسط والهيبة والأنس للكامل والجلال والجمال للخليفة. Jadi al-khauf war raja itu untuk pemula. Yani pemula nafsu al-ammarah dengan nafsu al-lawwamah. Itu pemula. Jadi khauf war raja itu. Kalau dia berbuat dosa dia takut. Itu. Tetapi juga dia memiliki raja. Juga mutawasid atau mulhama itu al-qabdu wal bast, itu mutawasid. Kemudian al-kamila itu al-haibah wal uns. Kemudian al-jalal wal jamal itu untuk khalifah. Jadi ada wali tertinggi namanya gaus. Setiap gaus punya khalifah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada khulafaul arba'ah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ada khalifah. Jadi khalifah ini namanya al-jalal wal jamal. Al-jalal itu jika sifat-sifat jalal di atas seperti
Al-Qahar, Al-Muntakim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu namanya sifatul jalal. Jadi kalau sifatul jalal ini terjalak kepada seseorang, itu merasa ini seperti al-qabdu wal haibah. Tapi sifatul jamal itu sifat-sifat ar-Rahmanir Rahim, Malikul Qudus dan seterusnya, itu sifatul jamal. Tetapi ini untuk khalifah atau waris al-Gaus. Jadi wali yang sudah sampai ke al-Gaus, dia akan punya khalifah. Jadi nama ini berbeda bi'tibari makam dan orang itu sendiri, derajat seseorang. Sama saja orang kalau dapat derajat. Gitu. Selesai S1 namanya S1 atau lisan. Itu. S2 namanya master. S3 namanya doktora. Setelah itu ada marhala profesor dan sebagainya. Bi'tibari makam. Atau orang tersebut karena dia marhalanya ini namanya S1 atau lisan. Ini marhala S2 mutawas namanya magister atau MA. Ini marhala ketiga, sudah sempurna, sudah melewati semua jenjang kuliah, namanya kamil. Sempurnalah patra pembelajarannya melalui jenjang tersebut, namanya doktor. Fadal. Wa'lam anna asrar ar-rububiyyati muwadda'atun fil maskanati wal 'ubudiyyah. Fasluk tariqal dhulli wal inkisar takun min al-'abid al-ahrar. Asrarul ubudiyah muda'atun fil maskana wal ubudiyah. Jadi ar-rububiyah sifat Rabb. Itu sirrul Rabb, sifat rububiyah, itu Allah Subhanahu wa taala, itu ada pada sifat-sifat ubudiyah dan sifat-sifat al-zil wal khudu dan seterusnya. Merendahkan diri, tawadu. Jadi menempatkan diri sebagai ubudiyah. Itu. Selama Anda hamba, yang namanya hamba itu rendah, Allah yang tinggi. Yang namanya hamba miskin, itu Allah yang kaya. Yang namanya hamba jahlun, Allah yang alim. Yang namanya hamba itu fakir, Allahul Ghani, dan seterusnya. Itu sifat-sifat ubudiyah. Jika seseorang memiliki sifat-sifat ubudiyah, maka di situ ia tajalla asrarul rububiyah. Sifat-sifat rububiyah akan muncul kepada orang tersebut. Jadi makam ubudiyah adalah makam tertinggi. Makam tertinggi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati itu subhanallahi asra bi abdihi. Itu. Kenapa di asra? Karena sudah bi abdihi. Itu sifat yang paling tinggi, sifat ubudiyah. Itu. Kenapa sifat ubudiyah? Dia memiliki sifat ubudiyah, tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Jadi ada sifat ubudiyah, ada sifat rububiyah, sifat ilahiyah. Sifat ilahiyah itu punya Allah, sifat ubudiyah itu milik manusia. Itu. Jika demikian orang sudah sampai sifat ubudiyah, dia akan menjadi abdul hur, dia akan merdeka secara mutlak. Kita ini sekarang mungkin kadang hur, kadang tidak hur. Kadang melakukan sesuatu bertentangan dengan hati. Itu namanya tidak hur. Tetapi orang yang sampai marhala ubudiyah, dia tidak. Tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hatinya. Tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Makanya dia bebas. Orang secara umum tidak. Dia melakukan sesuatu itu karena bos, tapi hatinya tidak mau, itu tidak hur. Jadi hari ini hur, besok tidak hur. Kondisi seperti itu. Tetapi orang yang sudah marhala ubudiyah tidak.
Dia akan hur secara mutlak. Karena dia tidak terikat oleh makhluk, tidak bergantung oleh siapapun. Fadhal. فإنك لا تنال مطلبا من مطالب إلا بالعبودية وقد يحصل بدونها ولكنه لا يتم. قال ابن عطاء الله في الحكم ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لم يتم نتاجه. Jadi apa saja tujuan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ubudiyah. yakni kita mensifati diri kita sebagai hamba, abdun lillahi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena sebelumnya mangkana abdan lil khafi abdun lil khafi. Ada orang saya tidak mau terkenal, itu abdun lil khafi, hamba tidak mau terkenal. Ada orang mau terkenal, seperti yang sekarang semua orang mau terkenal, bikin YouTube, bikin konten apa dan sebagainya untuk terkenal. Apa saja, makan batu, makan tembok, apa mau terkenal. Itu namanya abdun lizuhur, hamba yang mau terkenal. Tetapi kun abdan lillahi, jadilah kamu hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat Anda tidak terkenal, tidak ada masalah. Allah membuat Anda terkenal, tidak ada masalah. Memang bukan seperti itu yang Anda cari. Tapi bagaimana menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, matlab untuk sampai kepada makaman, untuk sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, itu tidak bisa dicapai kecuali dengan ubudiyah. Yani ubudiyah mudah saja. Kenali diri Anda bahwasanya Anda hamba dan amalkan sifat-sifat hamba. Jangan mengamalkan sifat-sifat Tuhan. Allah itu mutakabir. Jangan Anda mutakabir, karena itu bukan sifat ubudiyah. Apa sifat ubudiyah? Mutawadi. Jadi oleh karena itu yang bisa mengenal dirinya sebagai hamba, kemudian mengamalkan sifat-sifat hamba, itulah level tertinggi yang akan mencapai semua apa yang diinginkan dan akan mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala abdu. Seperti yang disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallazi asra bi abdihi. Ketika dalam hadis Muslim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza li abdi wa li abdi ma'asal. Jadi itu disifatkan kepada abdun. Jadi masalah abdun itu bisa menyelesaikan semua permasalahan umat yang terjadi sekarang ini. Kenapa orang sekarang mengeluh, menyesal apa dan sebagainya? Karena dia tidak mensifati dirinya sebagai hamba. Ya Rab, di sisi lain dia bertindak sebagai Tuhan. Dia mutakabir, dia jabbar dan sebagainya. Anda semestinya seseorang mengukur diri, saya ini hamba. Itu. Dan mengetahui sifat-sifat hamba. Itulah tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk menjadi abd, itu menjadi hamba. Mudah saja. Allah ingin mengatakan saya Tuhan, kamu hamba. Saya Khalik, kau makhluk. Selesai masalah itu. Al-Quran intinya Al-Fatihah intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai masalah. Itu untuk menjadi hamba Subhanahu wa taala supaya kita bisa hur secara mutlak di dunia ini. Fadal. Jadi ini jangan menyembuhkan diri dan sebagainya. Jadi idfan wujudaka fi ardil khumul famanabata mimma lam yudfan lam yatimma nitaju. Jadi sesuatu bisa diperoleh tanpa ubudiyah, tetapi itu tidak sempurna. Gitu. Seperti orang yang menanam. Orang yang kalau kita menanam tentu sempurna. Ada hasil, ada buah dan sebagainya.
ketimbang sesuatu tumbuh dengan sendirinya. Mungkin tumbuh tetapi buahnya kurang, atau buahnya tidak sampai kepada yang diharapkan, atau ada buah semuanya gugur. Itu beda kalau kita tanam dan kita rawat. Itu. Fadal. وقال بعض الصوفية طريقنا لا يصلح إلا لأقوام كنست نفوسهم المذاهب. Jadi sebagian sufi mengatakan tarikuna, yaitu turkus sufiyah, yang masuk dalam tarikat sufiyah ini, la yasluhu illa liaqwam, itu tidak boleh dimasuki, diamalkan kecuali oleh adalah mereka yang aqwam kanasat nufusum al-mazhabid. Mazhabid masbalah, itu tempat zabalah, tempat yang kotor. Yani jiwanya ini dia simpang di tempat ini seperti rumput, itu untuk tidak menyembuhkan diri. Itu. Jadi semua barang apa-apa yang kotor ini. Jadi jiwa ini dia bisa menyapu lantai dan sebagainya. Itu kiasan bahwasanya untuk tidak menyembuhkan diri. Dia akan menundukkan diri, tidak menyembuhkan diri dan sebagainya. Jadi yang masuk dalam dunia tasawuf itu ada kelompok-kelompok yang tidak menyembuhkan diri, yang tidak mau masyhur, yang tidak mau apa dan sebagainya. Kenapa? Itu tidak cocok dengan orang yang masuk dunia tasawuf. Kenapa? Orang yang masuk dunia tasawuf itu lillah, la yudabbir. Itu. Biarkan Allah yang mengatur segala-galanya. Sehingga dia sampai ke martabat yang sangat tinggi. Itu seperti yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi tidak ada satu kaum yang lebih mulia, yang lebih tinggi derajatnya daripada kelompok orang-orang sufi. Karena semua perbuatannya bersumber dari nur kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadal. وقال بشر بن الحارث ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. Jadi Bishr ibn Haris, jadi dia tidak ini mengenal ada orang yang suka masyhur, mau terkenal, kecuali ilah agamanya. Itu. Jadi la arifu rajulan ahabba yu'raf. Saya tidak mengenal orang yang masyhur, mau terkenal apa, illa zahaba dinuhu, itu waftadah. Kecuali agamanya itu hilang dan aibnya akan terbongkar. Kenapa? Menjual agama dan sebagainya. Jadi tidak usah masyhur. Idfan wujuduka fi ardil khumur, fama nabata imma lam yudfan lam yatimma nitaju. Khalik Allah. Itu. Karena yang mengangkat dan yang merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yu'ti mulka man yasha wa yanzi mulka mimman yasha. Itu Allah yang menghendaki segala-galanya. Oleh karena itu marhala sir atau al-haiba wal uns, dalam keadaan haiba wal uns, dia tidak pernah merasa sempit dan sebagainya. Karena semua yang datang, semua yang terjadi itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kehendak Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Selama itu dari Allah, kenapa Anda bersedih? Ada musibah masih tidak ada masalah. Musibah Allah yang menghendaki. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan kullu ma amkan fahuwa abda. Jadi semua yang terjadi itulah yang terbaik. Itu. Semua yang terjadi di dunia ini itulah yang terbaik. Itu. Kenapa? Karena
sekiranya takdir ini disingkap, diperlihatkan kepada seseorang, itu ada orang bisnis terus dia gagal, tentu manusia merasa kecewa. Tapi itulah yang terbaik. Andai kata takdirnya disingkap di Lauhul Mahfuz bahwa kegagalannya ini merupakan rahmat baginya, dia akan bersyukur. Ternyata kalau dia tidak gagal, itu mungkin dia meninggal atau ditabrak mobil dan sebagainya. Mana yang lebih parah? Itu. Fadal. فادفع وجودك واخفى شخصك حتى يصدق عليك قوله موتوا قبل أن تموتوا وقوله من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر الصديق. Jadi ini wujud syakhsiatak. Tidak perlu. Saya ini dari Mesir pulang ke Indonesia, masya Allah. Itu. Menyembuhkan diri. Saya ini dari Mesir, kau tidak ada apa-apanya. Di Indonesia saja. Kita di Mesir begini-begini dan sebagainya. Itu dengan menyembuhkan diri. Tidak perlu seperti ini. Karena kenapa? Kullu mayas'ud laisa lillahi yahbut. Semua yang naik bukan karena Allah, dia akan turun. Orang yang menyembuhkan mungkin naik sebentar. Setelah itu dia akan tenggelam, dia akan turun. Jadi itu. Beda dengan at-tahaddus bi nikmatillah. Anda dari Mesir untuk memberi motivasi kepada seseorang datanglah belajar ke Mesir, tidak apa-apa Anda bercerita. Di Mesir alhamdulillah kita di sana begini belajar ini, belajar seperti ini dan sebagainya. Itu nikmat Allah yang Anda rasakan. Anda ingin menyampaikan kepada orang biar orang juga merasakan nikmat tersebut. Itu tidak ada masalah. Jadi satu makalah tetapi niat mumpakka. Satu untuk dia, satu at-tahaddus bi nikmatillah. Ini tidak ada masalah. Mamduh, yang satu mazmum. Jadi sehingga sampai mutu qabla tamutu. Yani mutu mati al-irada. Mati dengan keinginan. Yani hilangkan semua sifat-sifat yang tidak baik. Jadi mutu, yakni tinggalkan semua sifat-sifat yang tidak baik. Qabla an tamutu, sebelum Anda mati secara hakikat, yakni sebelum roh berpisah dengan badan. Itu mati yang kedua. Jadi mutu yang pertama itu mautul irada. Mati al-irada, mati dengan kehendak. Yaitu maksudnya tinggalkan semua sifat-sifat yang tidak baik sehingga Anda tawadu. Anda berjalan seperti orang meninggal, seperti orang mati, tidak menyembuhkan diri dan sebagainya. Qabla tamutu, sebelum Anda meninggal secara hakikat, berpindah ke alam barzakh. Oleh karena itu, siapa yang ingin melihat mayit berjalan, maka perhatikanlah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu. Fadal. وتحسب لك هذه الموتة الموتة الطبيعية حتى إذا جاءك الملك الموكل يقبل روحك يأتيك ليمكنك من دار إلى دار فيسلم عليك ويتلطف بك. Itu al-maut, jadi mutu qabla tamutu, jadi mutu tinggalkan semua sifat-sifat yang tidak baik. Anda akan mati, itunya mati. Kemudian Anda hidup, itu dengan hidup baru. Allah akan menggantikan sifat-sifat yang tidak baik yang Anda tinggalkan. Allah akan memberikan sifat-sifatnya. Itu sifatul ilmu, sifatul karam, sifatul rahmah dan sebagainya. Anda akan hidup kembali sebelum mati secara hakikat. Yang punya sifat seperti ini, itu seperti yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu ketika didatangi oleh malaikat maut, dia akan minta izin, ada yang hormat dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas dan sebagainya. Anda akan diperlakukan yang baik dengan minta izin dan sebagainya.
roh dicabut secara perlahan-lahan, penuh kemuliaan dan sebagainya. Kenapa? Dia sudah mati sebelum mati yang hakikat. Itu. Ini penting. Kenapa? Karena hakikat atau kesimpulan daripada tasawuf itu mutu qabla tamu, ini takhalli wa tahalli. Takhalli wa tahalli. Jadi takhalli wa tahalli itu mutu qabla tamutu. Tinggalkan sifat-sifat yang tidak baik, Allah akan memberikan sifat-sifatnya. Itu. Fadhal. ولذلك قدم الموت الإرادي المطلوب بقوله موتوا قبل أن تموتوا، وهو الفناء الذي سبق تبيانه في هذا الباب، وهو حالة لا يبقى للسالك معها ميل إلى مال أو ولد أو شيء من الأشياء. Jadi kudimal mautul iradi qabla mautul tabi'i. Jadi mutu qabla tamutu. Itu maut irada. Anda punya kehendak untuk meninggalkan semua sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian itu takhalli. Setelah itu datang terjalli, Allah akan menggantikan sifat-sifatnya. Datang terjalli, Anda meninggalkan sifat-sifat takabur dan sebagainya, itu Anda mati. Itu. Kemudian datang sifat-sifat tawadu dan sebagainya. Kemudian ketika seseorang meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik ini, kemudian digantikan dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, at-takhalli wa tahalli, kemudian ya'ti tajalli. Itu. Dia tidak punya kecenderungan, tidak punya perhatian lebih besar baik kepada diri sendiri, kepada anak, kepada keluarga, kepada apa saja di dunia ini. Apa saja di dunia ini. Itu selama itu bukan kebenaran, tidak hak, dia tidak lakukan. Itu. Oleh karena itu mereka mengatakan jika Anda ingin sampai kepada Allah dengan cepat, tinggalkan semua yang Anda miliki. Diri Anda, keluarga Anda, anak Anda, istri, sepupu, teman dan sebagainya, tinggalkan semuanya, Anda akan sampai dengan cepat. Kenapa orang susah atau lambat sampai? Karena teman wirid terbengkalai. Karena teman tidak pergi ke kuliah. Karena teman wirid tidak sempurna. Katanya mau sampai dengan cepat, tinggalkan semuanya itu. Begitu Anda mutawajjih mau berzikir, lupakan semua yang lain. Siapapun yang memanggil. Seperti Rasulullah SAW, kalau sudah mendengarkan azan, kata Sayyidah Aisyah, itu langsung wudu dan pergi ke masjid. So, ka'annahu la ya'rifuna. Itu. Seolah dia tidak kenal kita. Kenapa? Nabi tidak muta'alliq kepada siapa-siapa. Tinggalkan semuanya. Kalau sudah mutawajjih ilallah, dia lupakan semuanya. Karena multafitun ala yasil. Itu. Oleh itu yang disifati oleh Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah kalau sudah mendengar azan, itu panggilan kekasih yang memanggil, itu yang sarif ila salah ila Allah subhanahu kannahu la ya'rifuna. Karena ghairu multafit, ghairu mu'allaq bi ayyuhi. Hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil dan sebagainya. Fadal. ولا له خوف من مكروه أصلا، ولا شك أن هذه الحالة هي حالة الأموات، حتى أن الميت يكشف له عن البرزخ، فهذا السالك أيضا في هذه الحالة يكشف له عن عالم المثال، والبرزخ وعالم المثال كلاهما شعبتان من عالم الملكوت. Jadi orang yang mu'allaq hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mutu qabla tamutu,
Itu la khaufun alaihim. Itu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Karena ketika mutul irada ini meninggalkan semua sifat yang tidak baik, Allah akan menggantikan dengan sifat-sifat Allah. Sifat ilmu, sifat karam, sifat sujud dan sebagainya. Semua sifat-sifat Allah dia berikan kepada orang ini. Oleh karena itu dia hidup kembali. Dia mati kemudian dia hidup dengan pakaian baru. Oleh karena itu yang dipakai pakaian Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada. Karena dia pahami bahwasanya semua dari Allah Subhanahu wa taala, semua peristiwa semua yang terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itulah halatul amwat, kondisi orang yang mati. Orang mati Anda ancam pakai pedang pakai apa, tidak ada pengaruhnya. Itu. Tidak bergembira, tidak bersedih. Orang yang mati seperti itu. Orang juga yang mati irada ini seperti itu. Tidak bersedih, tidak bergembira. Kenapa? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rezeki yang datang, masya Allah miliaran, alhamdulillah. Tidak bergembira untuk menyombongkan diri, memang saya kalau bukan saya berusaha, tidak. Itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Besok 1 miliar ini pergi. Entah kemana perginya, hilang. Dia tidak bersedih. Kenapa? Allah yang menghendaki. Ini kehendak Allah, ini juga kehendak Allah. Itu jadi dia tidak bersedih. Itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Mautul irada. Dia mati karena kehendaknya. Jadi orang yang mati ini secara hakikat kadang itu disingkap baginya alamul barzah. Jadi orang kalau sudah mati dia ke alam barzah. Hari ini si fulan meninggal, rohnya keluar. Kemana pergi rohnya? Ke alam barzah. Diperlihatkan alam barzah. Orang yang mati ini mautul irada juga diperlihatkan alam barzah dan alamul misal. Jadi orang yang mati irada ini dia berjalan di jalan, tapi dia melihat alam barzah. Juga dia melihat alamul misal. Alamul arwah yang ada di sana, semua dia lihat. Allah perlihatkan kepadanya karena mautul irada. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, kuntu sama'ul lati yasma'u bihi wa basarul lati yubsiru bihi wa rijli allati yamshi bihi dan seterusnya. Ayat yang disebutkan di dalam hadis Bukhari. Kemudian فإذا دخل السالك في عالم المثال شاهد منه ما يناسب استعدادهم وقابليته. Jadi orang yang menyaksikan alamul misal, dia akan mendapati sesuai dengan kesanggupannya, istidadi. Makanya al-ata biqadril istidad. Itu kaidah al-ata biqadril istidad. Jadi pemberian sesuai dengan kesiapan, kesanggupan. Jadi ketika dia masuk ke alamul misal, Allah akan memberikan sesuai dengan kesiapan hati untuk menerima. Itu. Tentu akan mengalami proses yang hatinya bisa menerima 10% saja. Besok bertambah 30, 40, 40 dan seterusnya. Sesuai dengan makam masing-masing. Fadal. فالواجب عليك أنك إذا لم تكن وصلت إلى هذه الأحوال فكن متعشقا لها طالبا لتحصيلها لأن كل من طلب شيئا بإخلاص وجد في طلبه ناله بقدرة الله تعالى. Jadi yang tidak sampai ke makam ini silakan ini pada ta'asyak ini ingin rindu atau untuk sampai kepada makam ini. Kemudian dengan keikhlasan, dengan ubudiyah untuk sampai ke makam ini, insyaallah dia akan sampai. Bagaimana sampai ke makam ini? Itu dengan ubudiyah. Itu dengan sifat-sifat ubudiyah, itu dengan penuh keikhlasan, dia akan sampai. Fadal. فاستعن بما ذكر من الرياضات والمجاهدات
ولا تفتر عن تلاوة الاسم الثالث وتحدث مكاشفات تسمى مكاشفات الأسرار. Jadi fastain, jadi istain billahi, karena segalanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi Allahu wal maqsudul kullu, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bergantung kepada yang lain. Semua selain Allah hanya wasilah saja. Jadi harus istain billah. Yang lainnya hanya wasilah, dan itu juga masyru'. Wasta'inu bis sabri wassalah, dan seterusnya. Kemudian tetap mujahadah, riyadiyat seperti yang disebutkan sebelumnya, az-zikru wa tafakkur, qillatul ta'am, qillatul anam, qillatul manam, qillatul kalam, itu matlub. Terus menerus dijalankan sesuai dengan tabiat dan fitrah masing-masing. Itu. Dan itu berjalan secara normal. Tidak boleh dari 1 menjadi 50%. Atau begitu mendengar kata-kata ini langsung banting tulang ke 70%. Anda berjalan secara normal.